Malah nggak ada titik. Ikuti terus untuk update perkembangan bahan bunsewar India ini. Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini cuaca sangat cerah sekali ya. Lumayan panas tapi tidak mengurangi kita terus semangat berkarya. Pada kesempatan kali ini saya mau review update proses lanjutan. Di belakang saya terlihat ya, nah, ada bahan bonsai waru India. Ini proses memang benar-benar dari budidaya cangkok sejari ya. Usia dari pertama kali polybag masuk ke dinding ground kurang lebih 4 tahun ya. Nah, untuk keseluruhan pengerjaan bani ini sudah pernah saya update untuk teman-teman videonya. Nanti bisa simak di bawah deskripsi, saya lampirkan linknya, atau nanti teman-teman bisa komen di bawah deskripsi. Setelah beberapa bulan yang lalu saya bersama Mas Nurdin yang punya channel YouTube Sah Bonsai, minta dukungannya untuk teman-teman untuk channel beliau. Mas Nurdin ini orang lama ya, saya yang mengajak beliau, diajak beliau untuk berbudidaya proses ataupun kita belajar membuat bonsai, tentunya dari budidaya cangkok. Ini diwiring sama Mas Nurdin beberapa bulan yang lalu. Nah, setelah saya lakukan pelepasan kawat, terlihat nampak sudah subur ya. Nah, saya mau mengatasi nanti kenapa kawat ini saya lepas, karena sudah terlihat masuk ke cabang ya, ke kambium, mengganggu pertumbuhan pembesaran batang, mengganggu daripada jalur nutrisi naik turun. Nah, sudah saya lepas, kemudian mulai mengangkat naik ke atas ya. Nah, saya mau berusaha ini nanti mengerjakan sedikit untuk ringan saja, mempertahankan agar gerak cabang tidak naik ke atas sesuai dengan porsi yang pertama kali awal dikawat sama Mas Nurdin. Oke, langsung saja nanti seperti apa, dan saya akan melakukan beberapa cek akar. Nanti mungkin ada yang sudah pantas saya potong untuk akarnya, mumpung pas lagi subur seperti ini. Kita langsung menuju ke bahannya ya, seperti apa. Oke, ini dia ya, setelah beberapa bulan yang lalu saya lakukan bersama Mas Nurdin untuk wiring. Nah, di sini sudah saya lakukan pelepasan kawat ya. Nah, kenapa ini saya lakukan untuk pelepasan kawat? Karena sudah terlihat beberapa kawat yang mengganggu asupan nutrisi ke pecahan anak cabang. Terus setelah saya biarkan ternyata mengangkat ke atas lagi ya. Nah, seperti pada contoh untuk pecahan anak cabang yang di sini juga, dan beberapa tadi saya lihat di sebelah cabang sebelah kanan juga, di kiri ini juga. Nah, nanti akan saya lakukan penarian pakai tali rapiah. Tentunya karena ini sudah anak cabang, tentunya pengikat rapiahnya mungkin banyak sekali ya yang nanti turun ke bawah. Saya sudah persiapkan pemancang di sini. Nanti saya akan kasih bambu ke sebelah sana segi 4 untuk pengikatan tali rapiah. Nah, terus saya sebelum melakukan nanti penarian cabang pakai tali rapiah, nah, terlihat di sini ada beberapa akar yang nanti mungkin
cuman satu ya, ini nanti saya untuk lakukan eksekusi pemotongan membuat pecahan anak cabang akar. Nah, kalau yang akar 1, 2, 3, 4, 5 ini sama di sini sudah saya potong. Kemarin sore saya cek sudah ada akar baru tapi masih putih. Nah, nanti yang saya potong di sini ada 1, 2, 3 belum saya potong. Kalau di sini sudah semua, sama yang di belakang full sudah total saya potong semua. Nah, mungkin yang saya eksekusi nanti yang ini ya. Ini akan saya potong pendek nanti sekian biar tumbuh anak cabang akar lagi. Kalau yang di sini belum saya potong, baru yang ini saya potong. Kenapa ini belum saya potong? Karena masih untuk mengangkat pengelusan pecahan anak cabang yang di sini. Nah, nanti ini mungkin terakhir biar agak sedikit lebih besar lagi, biar proporsi sama cabang di sini ya. Nah, oke, saya mau lakukan untuk eksekusi pemotongan akar ini. Coba kita cek yang di belakang dulu sebelum saya lakukan untuk pemotongan akar ini, satu akar ini. Oke, untuk akar yang di belakang ini, nampak dari belakang ini keseluruhan full sudah saya potong ya akarnya. Nah, di sini sama yang di sebelah sini sudah full saya potong semua akarnya. Terus di sini saya menambah cabang baru dengan teknik sambung susu atau tempel dari hasil budidaya cangkok. Nah, disarankan sama teman-teman di atas leher ya, kalau tidak salah ya ini ya untuk posisinya. Nah, yang jauh di sana nampak di sini saya tempel. Kemarin saya sempat sharing sama teman-teman, ternyata ada beberapa hasil yang ada beberapa yang berhasil untuk ditempel. Nah, saya mencoba dan di sini sudah nampak terlihat mulai ada pengembangan pembesaran untuk batang yang saya tempel. Di atas ini sudah sedikit lebih besar daripada batang utama yang ada di polybag. Nah, jadi alhamdulillah mungkin insya Allah berhasil ya. Nah, kemarin sempat juga main ke Polokarto, ke tempatnya masih saudara ya. Nah, saya cek ternyata bisa ya, berhasil ada yang ditempel, tapi akan sedikit lama untuk penggabungannya, menempelnya, karena tentunya ini lain kalau sama Vikes ya. Kalau Vikes tentunya agak sedikit cepat. Oke, langsung saja saya mau lakukan eksekusi untuk akar yang di depan tadi, dan di sini sudah saya sediakan untuk pemancang ya. Nah, di sini sama di sana, sebelah sana, terus ada lagi yang di terlihat ini sama sana, nanti saya kasih bambu segi 4 buat penarian cabang dari atas. Dan ini kado ini notok polybag.
Proses awal tadi saya melakukan tahap pemotongan satu akar ya. Akar yang di sini sudah saya timbun pakai media tanam pasir ladu kali, saya campur sama kokopit dan sedikit pasir malang. Saya sedikit agak kasih yang spesial biar cepet akarnya nanti keluar untuk media tanam penimbunan. Sedikit mengulas untuk akar ya. Setelah hasil seperti ini, sedikit saya mau bercerita. Ini dulu satu akar ya, ini terlihat besar sekali. Di sini juga sama, yang di belakang juga begitu prosesnya. Ini satu akar saya potong mempunyai pecahan anak cabang akar, dan seterusnya nanti tahapan berikutnya saya potong biar proporsi sama tahapan pecahan cabang di atas. Nah, ini yang belum saya potong ada 3 akar. Di sini 2, terus di sebelah sini ada 1. Nah, di sini biar agak sedikit besar dulu, nanti biar proporsi sama cabang di atas mungkin baru saya potong. Kalau di sini otomatis belum saya potong. Kenapa? Yang pertama, untuk urut-urutan akar ini kasih asupan ke sini, sedangkan pecahan anak cabang di sini kurang proporsi, kurang besar. Makanya saya tidak lakukan potong untuk menunjang asupan nutrisi biar untuk pembesaran ini cepat. Itu untuk tahapan akar di bawah ya. Kita menuju ke bagian pecahan-pecahan cabang yang kemarin sudah diwiring, kemudian saya lepas, saya kasih penarik pakai sederhana rapiah. Oke, saya ambilkan satu contoh ya untuk cabang yang di atas ini. Untuk keseluruhan yang saya kasih penarian tali rapiah ke bawah, saya kasih seperti ini, bambu ya. Nah, ini beberapa bulan lalu dilakukan wiring. Setelah saya cek ternyata kawatnya sudah mengganggu jalur nutrisi. Nah, terlihat ya teman-teman, biasanya kalau kita lakukan pengawatan wiring, kalau pertumbuhannya sudah mulai berkembang, biasanya kawatnya akan masuk ke kambium. Saya lepas karena apa? Kalau kita terlambat lepas tentunya akan mengganggu asupan nutrisi dan melukai daripada cabang ini. Setelah saya lepas, saya biarkan ini naik ke atas ya. Naik lurus ke atas, hampir lurus sekian ini. Ini saya ambil kesimpulan, saya gerakkan, saya tarik pakai tali rapiah persis seperti wiring pertama, bertujuan mempertahankan gerak daripada cabang-cabang yang kita wiring. Dan kita cek untuk di atas ya, untuk terusan mahkota tadi saya sedikit kasih gerakan untuk menentukan nanti titik tumbuh tunas ke atas paling ujung mahkota. Yang ini terlihat ya. Nah, ini terusan ke atas mahkota, pas banget tadi Mas Nurdin yang beberapa bulan yang lalu melakukan wiring ini, dan saya belajar dari beliau juga. Pas main ke sini dikasih arahan sekalian ya. Terlihat ada mata tunas kecil ya di sini. Ini saya gerakkan ke samping, dan nanti rencana ke depan kalau tidak berubah pola atau mungkin ada mata tunas yang baru, mungkin kita bisa seleksi lagi atau kita mengikuti ini nanti pertumbuhannya seperti apa. Rencana ini nanti buat terusan mahkota ke atas ya. Mungkin akan saya potong pendek sekian ini untuk terusan ke atas, tapi masih menunggu untuk sedikit pembesaran daripada batang yang ini. Dan tadi sedikit saya buka ruang ya untuk daun-daun di atas, tadi rimbun sekali. Kenapa saya kurangi daun-daun di atas? Untuk membuka ruang agar matahari bisa masuk tembus ke bawah. Karena apa? Saya ambilkan contoh seperti cabang-cabang yang nanti saya mau pakai ya.
tumbuh titik tunas seperti ini, terhalang daun yang rimbun di atas, pencahayaannya kurang, akan terhambat ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Ini tadi proses lanjutan mengerjakan bahan bonsai waru India. Proses ini benar-benar dari budidaya turun cangkok sejari ya. Ikuti terus untuk update perkembangan bahan bonsai waru India ini. Saya akan selalu berbagi terus untuk teman-teman semua. Kita membuat bonsai tentunya tidak mudah ya, apalagi dari budidaya cangkok. Proses waktu, kesabaran, dan kita harus banyak belajar. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang selalu komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.